Berpikir kritis adalah salah satu dari 6 komponen penting yang wajib dikuasai oleh siswa pada abad ke-21. Namun, apakah siswa di Indonesia sudah menguasai kemampuan berpikir kritis? Menurut penelitian yang dirilis oleh PISA tahun 2022, menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masihlah rendah. Hal ini dilihat dari skor literasi yang masih berjumlah 359, dan ternyata skor ini belum memenuhi rata-rata skor OECD yakni 469. Rendahnya skor literasi di sini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa di Indonesia untuk mencerna suatu bacaan masihlah rendah. Dengan kualitas generasi yang seperti ini, bagaimana kita hendak menyongsong Indonesia Emas 2045? Mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentu saja harus diinisiasi dengan membentuk generasi yang cerdas serta bernalar kritis yang mampu bersaing secara global. Pentingnya bagi kita menyadari bahwa generasi yang cerdas serta bernalar kritis dihasilkan dari pendidikan yang analitis serta berkualitas. Oleh karena itu, saya, Aska Hafizah Ramadhania, calon legislator Parlemen Remaja 2024 dari Dapil Jawa Tengah 5, akan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas serta menghasilkan generasi yang cerdas melalui 3 fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Melalui fungsi legislasi, saya akan merevisi dan meninjau kembali undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Saya akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat 3 yang mengatur ketentuan penyusunan kurikulum. Saya akan menambahkan muatan peningkatan kemampuan analisis dan berpikir kritis ke dalam muatan yang diperhatikan pada saat penyusunan kurikulum. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan Kemendikbud untuk membuat regulasi yang mengatur standar penyusunan soal ujian, termasuk kriteria untuk soal analisis. Regulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa soal analisis yang digunakan pada saat ujian memiliki kualitas yang baik serta objektif, dan tentu saja melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana APBN yakni 20% dari dana APBN yang ada. Dari alokasi dana tersebut, saya akan mengadakan pelatihan untuk para guru dengan tujuan mengembangkan serta melatih para guru dalam menyelenggarakan metode pembelajaran dan penilaian yang analitis. Kemudian saya juga akan mengalokasikan dana APBN untuk mengadakan sosialisasi terkait pentingnya berpikir kritis kepada sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembiasaan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui fungsi pengawasan, saya akan meminta laporan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan metode pembelajaran dan ujian analitis yang akan saya gunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan metode pembelajaran analitis dan hasil belajar dari penerapan berpikir kritis di sekolah. Melalui 3 fungsi DPR tersebut, kita dapat berperan aktif untuk mewujudkan pendidikan analitis yang berkualitas serta menghasilkan generasi yang cerdas. Pendidikan berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas, mari menjadi generasi cerdas.